Ada masa dalam hidup ketika kita diajarkan bahwa untuk menjadi kuat kita harus keras pada dunia, pada orang lain, bahkan pada diri sendiri. Kita menahan air mata, menutup luka dengan senyum, dan menganggap kelembutan sebagai tanda kelemahan. Namun seiring waktu, kita mulai menyadari bahwa kekuatan sejati tidak selalu datang dari kepalan tangan, tapi dari hati yang mampu bertahan tanpa kehilangan kasihnya. Dalam filsafat Stoa, keteguhan bukanlah tentang menekan emosi, melainkan memahami maknanya. Ia mengajarkan kita untuk menerima apa yang tak bisa diubah, tanpa membiarkan hati menjadi dingin. Menjadi kuat tidak berarti membiarkan diri terus disakiti. Justru keberanian sejati ada pada kemampuan untuk berkata cukup dengan tenang tanpa dendam. Selamat datang di Senandika Filsafat, tempat kita belajar menjadi kuat tanpa kehilangan kelembutan. Karena dalam keheningan dan kebijaksanaan, kita menemukan bahwa keteguhan tak selalu harus berwujud keras. Poin 1, kelembutan. Bukan kelemahan melawan narasi tough love yang salah arah. Kita hidup di zaman di mana kelembutan sering disalahartikan sebagai kelemahan. Dalam banyak ruang, di keluarga, di tempat kerja, bahkan dalam hubungan pribadi, kita sering mendengar kalimat seperti, "Aku bersikap keras karena aku peduli," atau "Kalau tidak ditekan, mereka tidak akan belajar." Kalimat-kalimat ini terdengar bijak di permukaan, tetapi jika kita menelusuri lebih dalam, seringkali yang kita temukan bukan kasih, melainkan luka yang diwariskan dari generasi ke generasi. Konsep tough love yang sering diagung-agungkan telah bergeser jauh dari makna aslinya. Ia berubah menjadi pembenaran untuk bersikap kasar, menekan, atau bahkan meniadakan perasaan orang lain. Seolah-olah penderitaan adalah satu-satunya jalan menuju kekuatan. Padahal, seperti yang diajarkan para filsuf Stoa, kekuatan sejati bukanlah hasil dari rasa sakit yang dipaksakan, tetapi dari kemampuan untuk memahami dan mengelola diri dengan kesadaran penuh. Marcus Aurelius pernah menulis, kelembutan adalah kekuatan yang disertai kendali. Kata-kata ini mengingatkan kita bahwa kekuatan tidak harus tampil dalam bentuk dominasi atau ketegasan yang keras. Justru kekuatan sejati lahir dari keseimbangan, ketika seseorang mampu bersikap tegas tanpa kehilangan rasa manusiawinya. Sayangnya, di banyak budaya, kelembutan sering dianggap tidak efisien. Dunia modern menyanjung hasil cepat, keputusan tegas, dan sikap tahan banting. Akibatnya, banyak orang menekan sisi lembut dalam dirinya, takut dianggap lemah, takut diremehkan, takut tidak dihargai. Mereka membangun dinding, mengenakan topeng tegas, dan menelan luka sendiri. Semua demi terlihat kuat di mata dunia. Namun, kekuatan yang tumbuh dari penyangkalan seperti itu rapuh. Ia mudah retak ketika tekanan datang, karena tidak dibangun di atas penerimaan diri, melainkan ketakutan. Stoikisme mengajarkan bahwa keteguhan tidak muncul dari penolakan terhadap rasa sakit, melainkan dari penerimaan yang jernih terhadap kenyataan. Menjadi lembut bukan berarti tidak mampu menghadapi kerasnya dunia, tetapi memilih untuk tidak menambahkan kekerasan baru ke dalamnya. Mari kita renungkan, berapa banyak orang yang mengatakan, "Aku tegas demi kebaikanmu," tetapi meninggalkan luka emosional yang sulit disembuhkan. Berapa banyak anak yang tumbuh dengan keyakinan bahwa cinta harus menyakitkan dulu untuk terasa nyata, dan berapa banyak hubungan yang hancur karena seseorang percaya bahwa ketegasan tanpa empati adalah bentuk kasih yang paling murni. Kita perlu mengubah cara pandang ini. Tough love sejati bukan tentang membuat orang lain menderita agar mereka belajar, melainkan menuntun mereka dengan kasih yang tegas namun tidak menyakitkan. Seorang guru stoik tidak akan menghina muridnya agar ia kuat. Ia akan mengajarkan cara menghadapi hidup dengan pikiran jernih dan hati tenang. Kelembutan adalah kekuatan yang berakar pada kesadaran diri. Ia tidak reaktif, tidak mudah terpancing, dan tidak perlu membuktikan diri. Dalam konteks stoikisme, orang yang lembut adalah orang yang telah menaklukkan dirinya sendiri, karena ia mampu menahan amarah, mengelola emosi, dan memilih kata-kata dengan kebijaksanaan. Di dunia yang semakin keras dan bising, menjadi lembut adalah bentuk perlawanan. Ini bukan tentang pasrah, tapi tentang keberanian untuk tetap manusiawi ketika dunia menuntut kita menjadi baja. Kelembutan tidak berarti membiarkan diri diinjak. Ia berarti tahu kapan harus tegas dan kapan harus mengampuni. Ia berarti mampu berkata,
tidak dengan tenang tanpa membakar jembatan. Ia berarti memahami bahwa perubahan sejati tidak selalu lahir dari bentakan, tapi dari dialog yang jujur dan penuh empati. Jadi, jika hari ini kamu masih berusaha menjadi kuat dengan cara memaksa dirimu untuk keras, berhentilah sejenak. Kekuatanmu tidak diukur dari seberapa banyak luka yang kamu tahan, tetapi dari seberapa besar kasih yang tetap kamu miliki meski dunia tidak selalu ramah. Karena pada akhirnya, kelembutan bukan kelemahan. Ia adalah bentuk paling tinggi dari kekuatan. Kekuatan yang tidak perlu menyakiti untuk membangun, tidak perlu membentak untuk didengar, dan tidak perlu menjadi keras untuk bertahan. Poin 2. Budaya produktivitas berlebihan kuat bukan berarti harus selalu sibuk. Di zaman yang serba cepat ini, kita hidup di bawah tekanan tak terlihat. Tekanan untuk selalu sibuk, selalu produktif, dan selalu terlihat berprogres. Banyak dari kita bahkan merasa bersalah ketika beristirahat, seolah-olah diam berarti gagal. Seolah jika hari kita tak penuh dengan daftar pencapaian, maka kita tidak berguna. Inilah wajah baru dunia modern, di mana nilai manusia diukur dari seberapa banyak yang ia hasilkan, bukan seberapa dalam ia hidup. Budaya produktivitas berlebihan telah menanamkan sebuah ilusi bahwa kekuatan berarti terus bekerja tanpa henti, menahan lelah, menolak jeda, dan memaksa diri untuk terus maju. Namun, jika kita jujur, seringkali dorongan itu tidak lahir dari tekad murni, melainkan dari rasa takut tertinggal, takut terlihat lemah, takut tidak cukup. Kita lupa bahwa bahkan mesin pun butuh waktu untuk berhenti dan diperbaiki. Sementara manusia, dengan segala kompleksitas jiwanya, terus dipaksa untuk berlari tanpa arah. Kita bangun dengan alarm ambisi, berlari mengejar harapan orang lain, dan tidur dengan kecemasan karena merasa belum cukup. Dan di antara semua itu, kita perlahan kehilangan sesuatu yang berharga, keheningan batin. Stoikisme sebagai jalan hidup yang menekankan kesadaran diri, mengajarkan sesuatu yang berbeda. Para filsuf Stoa percaya bahwa kekuatan sejati bukan diukur dari seberapa banyak kita lakukan, tetapi dari sejauh mana kita bisa tetap tenang dalam melakukan. Marcus Aurelius menulis, "Jika kamu bisa bertindak dengan ketenangan, tanpa tergesa, maka kamu telah menguasai hidupmu." Kalimat itu terdengar sederhana, tapi di dunia yang terus menuntut kita untuk bergerak, ia menjadi sebuah perlawanan lembut. Kita sering menganggap diam sebagai kemunduran, padahal justru dalam diam, kita benar-benar mendengar diri kita sendiri. Berapa banyak keputusan penting dalam hidup yang sebenarnya lahir bukan dari kesibukan, tapi dari momen ketika kita berhenti sejenak dan berpikir dengan jernih. Berapa banyak luka batin yang semakin dalam karena kita tidak pernah memberi diri kesempatan untuk tenang dan sembuh. Budaya modern memuja multitasking, padahal jiwa manusia tidak diciptakan untuk terbagi ke banyak arah sekaligus. Kita menumpuk agenda, proyek, target, dan ambisi, hingga lupa bagaimana rasanya hadir sepenuhnya dalam satu hal. Akibatnya, kita hidup di tengah kelimpahan aktivitas tapi kekurangan makna. Stoikisme tidak menolak kerja keras, justru ia menempatkan kerja keras dalam proporsinya yang bijak. Bekerja adalah bagian dari tanggung jawab, tapi bukan satu-satunya alasan untuk hidup. Seorang stoik bekerja dengan dedikasi, namun juga tahu kapan harus berhenti. Ia sadar bahwa ketenangan batin tidak dapat dibeli dengan kesibukan, dan bahwa kekuatan sejati lahir dari keseimbangan antara tindakan dan ketenangan. Menjadi kuat tidak berarti harus selalu bergerak. Terkadang kekuatan justru ada dalam keberanian untuk berhenti. Berhenti bukan karena menyerah, tapi karena sadar bahwa kelelahan tidak sama dengan keberhasilan. Berhenti bukan karena kita malas, tapi karena kita ingin melanjutkan dengan cara yang lebih sadar, lebih penuh, lebih hidup. Coba kita perhatikan dunia di sekitar kita. Banyak orang tampak sibuk, kalender penuh, jadwal padat, tapi hatinya kosong. Mereka berlari tanpa tahu arah, mengejar sesuatu yang bahkan tak lagi mereka yakini. Sementara itu, ada orang yang tampak sederhana tapi hidupnya tenang, jernih, dan berakar. Mereka mungkin tak banyak bicara, tak banyak terlihat, tapi setiap langkahnya memiliki makna. Dan disitulah letak kekuatan yang sebenarnya, keteguhan tanpa kebisingan. Menjadi produktif memang penting, tapi tidak harus mengorbankan kedamaian batin. Kita tidak dilahirkan untuk menjadi mesin pencapai target, melainkan manusia yang bisa merasa,
memahami, dan berkembang. Jika hari ini kamu merasa lelah, mungkin bukan karena kamu lemah. Mungkin karena kamu telah terlalu lama mencoba menjadi kuat dengan cara yang salah. Berikan dirimu izin untuk berhenti sejenak. Nikmati kesunyian, hirup napas dalam, dan sadari bahwa tidak melakukan apa-apa pun adalah bagian dari perjalanan menuju keseimbangan. Dalam diam itu, jiwa kita beristirahat, dan dari sana kekuatan sejati tumbuh kembali. Kekuatan yang lembut, namun tak tergoyahkan. Karena pada akhirnya, menjadi kuat tidak selalu berarti terus berlari. Terkadang menjadi kuat berarti berani berjalan pelan, bahkan diam ketika dunia menuntut kita untuk tergesa. Dan seperti yang diyakini para filsuf Stoa, mereka yang mampu menjaga ketenangan di tengah hiruk-pikuk kehidupan, merekalah yang benar-benar memahami makna kekuatan. Poin 3. Ketika cinta disebut ujian. Menolak kekerasan emosional atas nama kasih. Kita tumbuh di dunia yang sering mengajarkan bahwa cinta sejati harus diuji, bahwa kesetiaan diukur dari seberapa besar luka yang mampu kita tahan, dan bahwa penderitaan adalah bukti betapa dalamnya perasaan kita terhadap seseorang. Narasi ini terdengar romantis di permukaan, tetapi sesungguhnya ia berbahaya, karena di balik kata ujian sering tersembunyi bentuk kekerasan emosional yang disamarkan sebagai kasih. Berapa banyak dari kita yang pernah bertahan dalam hubungan yang membuat kita merasa kecil dengan alasan cinta? Berapa banyak yang pernah memaafkan perilaku menyakitkan karena percaya dia hanya sedang marah atau aku harus sabar, ini bagian dari ujian cinta. Padahal kasih sejati tidak pernah menuntut kita untuk kehilangan diri demi membahagiakan orang lain. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengendalikan perilaku orang lain, hanya reaksi kita terhadapnya. Namun, itu bukan berarti kita harus menoleransi perlakuan buruk. Sebaliknya, kebijaksanaan terletak pada kemampuan untuk membedakan antara menerima kenyataan dan menyerah pada luka yang terus berulang. Menerima bukan berarti pasrah, ia adalah bentuk kesadaran bahwa kita berhak untuk memilih kedamaian tanpa rasa bersalah. Cinta yang sehat seharusnya membangun, bukan menghancurkan. Ia menumbuhkan rasa aman, bukan rasa takut. Ia menuntun kita untuk tumbuh menjadi versi terbaik diri, bukan versi yang kehilangan jati diri. Tapi, dalam banyak kisah kehidupan, cinta justru dijadikan alasan untuk membenarkan kontrol, manipulasi, bahkan kekerasan emosional. Ketika seseorang berkata, "Aku bersikap begini karena aku mencintaimu," namun tindakannya melukai, maka itu bukan cinta. Itu ketergantungan yang berbalut retorika kasih. Para filsuf Stoa berbicara tentang apatheia, yaitu ketenangan batin yang lahir dari penguasaan diri. Dalam konteks hubungan, apatheia bukan berarti tidak peduli, melainkan mampu mencintai tanpa kehilangan kendali atas diri sendiri. Cinta yang sejati adalah keseimbangan antara memberi dan menjaga batas. Ia adalah keberanian untuk berkata, cukup ketika cinta mulai menyakiti. Bukan karena benci, tapi karena menghormati diri sendiri. Kita sering diajarkan bahwa cinta itu pengorbanan. Tapi pengorbanan yang benar lahir dari kesadaran, bukan dari rasa takut. Mengorbankan waktu, tenaga, atau ego demi kebaikan bersama adalah bentuk kasih. Namun, mengorbankan harga diri dan ketenangan jiwa demi mempertahankan seseorang yang terus melukai, itu bukan cinta, itu luka yang dibungkus harapan. Stoikisme mengajarkan kita untuk hidup selaras dengan kebajikan, dan salah satu kebajikan itu adalah prudence, kebijaksanaan dalam bertindak. Dalam cinta, kebijaksanaan berarti tahu kapan harus memberi, kapan harus bertahan, dan kapan harus melepaskan. Karena melepaskan bukan selalu tanda tidak setia. Kadang itu justru bentuk tertinggi dari kasih. Ketika kita memilih untuk tidak terus saling melukai, cinta sejati tidak memaksa seseorang menjadi kebal terhadap penderitaan. Ia mengajarkan bagaimana dua jiwa bisa saling memahami tanpa saling menguasai. Ketika hubungan menjadi tempat di mana kita harus menahan tangis setiap hari, ketika cinta menuntut kita menekan perasaan sendiri demi menjaga ketenangan semu, maka sudah waktunya kita bertanya, apakah ini masih cinta? Atau hanya ketakutan akan kesepian yang kita beri nama kasih? Menolak kekerasan emosional bukan berarti berhenti mencintai. Justru itu adalah cara tertinggi untuk menghormati cinta itu sendiri, dengan memastikan ia tumbuh di tanah yang subur, bukan di lahan penuh luka. Kelembutan bukan tanda lemah.
dan batas bukan tanda dingin. Dalam Stoikisme, menegakkan batas adalah bentuk pengendalian diri yang luhur. Ia menunjukkan bahwa kita cukup kuat untuk tidak membalas dengan kebencian, tapi juga cukup bijak untuk tidak terus diam dalam penderitaan. Kita tidak harus menerima perlakuan keras agar dianggap kuat, dan kita tidak perlu terus bertahan dalam hubungan yang membuat jiwa terluka agar dianggap setia. Cinta tidak mengajarkan kita untuk hancur demi membuktikan ketulusan. Ia mengajarkan kita untuk tumbuh bersama dalam saling hormat, bukan saling tekan. Jadi, jika hari ini kamu sedang berada di titik di mana cinta terasa lebih menyakitkan daripada menenangkan, izinkan dirimu berhenti sejenak. Tanyakan pada hatimu, apakah ini cinta atau hanya ketakutan yang dibungkus kata sayang? Karena cinta sejati tidak pernah meminta kita kehilangan kedamaian demi mempertahankannya. Menjadi kuat bukan berarti menahan semua luka. Menjadi kuat berarti berani melindungi hati dari hal-hal yang menyebut dirinya cinta, tapi tak lagi membawa ketenangan. Dan disitulah letak keteguhan lembut yang sejati. Ketika kita mampu mencintai tanpa harus menderita dan mampu melepaskan tanpa harus membenci. Poin 4. Media sosial dan ilusi ketangguhan. Antara pamer kuat dan tersesat dalam perbandingan. Kita hidup di era di mana kekuatan seringkali ditampilkan, bukan dijalani. Di layar-layar kecil yang setiap hari kita genggam, dunia tampak penuh dengan orang-orang yang kuat, yang selalu tersenyum, selalu produktif, selalu bahagia, dan tampak tak pernah goyah. Kita menggulir layar, dan tanpa sadar, membandingkan hidup kita yang nyata dengan potongan hidup orang lain yang telah dipoles. Dari situlah lahir ilusi baru tentang ketangguhan, bahwa kuat berarti tidak pernah lelah, tidak pernah sedih, dan tidak pernah tampak rapuh. Media sosial membentuk cara kita memahami diri. Ia membuat banyak orang merasa harus terus menampilkan versi terbaik dari hidupnya. Bukan karena mereka bahagia, tapi karena takut terlihat kalah dalam perlombaan yang tidak pernah dimulai. Kita mulai memamerkan keteguhan seperti lencana, seolah-olah mengakui kelemahan adalah dosa sosial. Kita berkata, aku baik-baik saja, bahkan saat hati remuk. Kita menulis kata-kata motivasi, tapi membacanya pun terasa berat. Kita menyembunyikan air mata di balik filter cahaya, berharap dunia hanya melihat sisi kuat yang ingin kita tunjukkan. Namun di balik semua itu, banyak jiwa yang letih. Letih bukan karena hidup, tapi karena harus terlihat kuat setiap saat. Dalam Stoikisme, kekuatan sejati bukanlah kemampuan untuk menutupi emosi, melainkan kemampuan untuk menghadapinya dengan tenang dan jujur. Seorang filsuf Stoa tidak akan menyangkal kesedihan. Ia akan mengakuinya, memahaminya, lalu menenangkannya tanpa perlu menjadikannya tontonan. Kita sering lupa bahwa ketenangan bukanlah pertunjukan, melainkan latihan batin. Ketenangan tidak perlu dipamerkan, karena ia bukan untuk dikagumi, melainkan untuk dijalani. Tapi dunia digital membuat kita lupa. Kita ingin terlihat lebih bijak dari yang kita rasakan, lebih kuat dari yang kita jalani, dan lebih bahagia dari yang sebenarnya kita alami. Akhirnya kita tersesat dalam perbandingan. Tidak hanya membandingkan kehidupan, tapi juga penderitaan. Berapa banyak dari kita yang merasa gagal karena melihat orang lain tampak lebih cepat pulih dari luka? Berapa banyak yang merasa tidak cukup karena tidak sekuat figur-figur yang setiap hari berkata, jangan menyerah di lini masa. Padahal, setiap jiwa memiliki waktunya sendiri untuk sembuh, untuk memahami, untuk tumbuh. Tidak ada standar waktu bagi keteguhan, dan tidak ada ukuran pasti untuk kekuatan batin. Stoikisme mengajarkan, kita tidak terganggu oleh hal-hal di luar diri kita, melainkan oleh cara kita memandangnya. Mungkin dunia digital tidak salah. Yang salah adalah ketika kita menjadikan layar sebagai cermin harga diri, bukan sekadar jendela untuk berbagi. Kita lupa bahwa apa yang tampak kuat di luar belum tentu tenang di dalam. Banyak yang memamerkan senyum, tapi berperang dengan batin sendiri. Banyak yang terlihat sukses, tapi kehilangan arah dalam keheningan malam. Menjadi kuat tidak berarti harus terlihat kuat. Ada kekuatan yang tenang, kekuatan yang tidak diposting, kekuatan yang tumbuh dalam diam ketika seseorang belajar menerima dirinya apa adanya. Kekuatan itu tidak memerlukan penonton. Ia cukup hadir dalam keputusan kecil, seperti berani istirahat, memaafkan diri sendiri, atau tetap lembut meski dunia terasa keras.
Kita perlu belajar membedakan antara inspirasi dan tekanan. Media sosial bisa menjadi ruang untuk saling menyemangati, tapi juga bisa menjadi ruang yang memenjarakan ketika kita menjadikan pencapaian orang lain sebagai ukuran nilai diri kita sendiri. Padahal hidup bukan tentang siapa yang tampak lebih kuat, tapi siapa yang mampu hidup dengan damai di dalam dirinya sendiri. Berhentilah sejenak dari perlombaan itu. Tidak apa-apa jika hari ini kamu tidak terlihat menginspirasi. Tidak apa-apa jika kamu tidak memiliki kata-kata bijak untuk dibagikan. Terkadang keberanian sejati justru ada dalam mengakui, "Aku sedang lelah, tapi aku tidak menyerah." Itu adalah bentuk kekuatan yang paling jujur, kekuatan yang tidak butuh sorotan karena ia hidup di dalam keheningan yang sadar. Stoikisme mengajarkan kita untuk hidup sesuai dengan alam, dan alam tidak pernah tergesa. Pohon tumbuh dengan diam, laut bergejolak lalu tenang, dan angin datang tanpa suara. Begitu pula jiwa manusia. Ia tidak perlu selalu tampil tangguh agar benar-benar kuat. Kita hanya perlu belajar menerima diri tanpa topeng, dan dari penerimaan itulah keteguhan sejati bertumbuh. Jadi, di tengah dunia yang terus menilai dari apa yang terlihat, pilihlah untuk hidup dari apa yang dirasakan. Biarkan ketenangan menjadi kekuatanmu, bukan pertunjukanmu. Karena pada akhirnya, keteguhan yang paling indah adalah yang tak perlu diumumkan, tapi terasa dalam cara kita memandang hidup, dalam cara kita memaafkan diri, dan dalam cara kita tetap lembut, meski dunia terus memaksa kita untuk terlihat kuat. Poin 5, ketenangan. Sebagai bentuk perlawanan, tetap tenang di tengah kekerasan dunia digital. Kita hidup di era di mana suara menjadi senjata, dan keheningan sering dianggap kelemahan. Di dunia digital yang tak pernah tidur, setiap pendapat bisa menjadi medan pertempuran, dan setiap perbedaan pandangan bisa berubah menjadi kekerasan, bukan dengan tangan, tapi dengan kata. Dalam ruang maya yang penuh hiruk-pikuk opini, kita diseret untuk selalu bereaksi, untuk membalas, untuk membuktikan diri. Dan di tengah arus kebisingan itu, memilih untuk tetap tenang menjadi tindakan yang paling radikal. Media sosial menjanjikan kebebasan berbicara, tapi di balik layar, seringkali ia justru menjadi ladang amarah yang tak terkendali. Setiap unggahan, setiap komentar menjadi bahan bakar bagi ego yang haus validasi. Kita hidup di zaman di mana siapa yang paling lantang dianggap paling benar, dan siapa yang diam dianggap kalah. Padahal stoikisme telah lama mengajarkan, tidak semua hal layak mendapat reaksi. Ketenangan dalam pandangan Stoa bukan sekadar sikap pasif, ia adalah bentuk penguasaan diri yang paling tinggi. Menahan diri untuk tidak membalas hinaan, untuk tidak terbakar oleh provokasi, atau untuk tidak larut dalam drama digital, semua itu bukan tanda lemah, melainkan tanda kedewasaan batin. Kita tidak kehilangan suara ketika memilih diam. Justru disitulah kita menemukan kekuatan sejati, kekuatan untuk tidak terombang-ambing oleh emosi yang sementara. Setiap hari, dunia digital menyuguhkan kita ribuan hal untuk direspons. Berita buruk, komentar sinis, opini tajam, dan pertengkaran tanpa arah. Kita merasa harus berpartisipasi dalam segalanya, seolah diam berarti tidak peduli. Namun, stoikisme mengingatkan bahwa ketenangan bukanlah bentuk ketidakpedulian, melainkan bentuk kesadaran. Kesadaran bahwa tidak semua pertempuran pantas diikuti dan tidak semua reaksi membawa makna. Cobalah sesekali melihat bagaimana marah begitu mudah beranak di dunia maya. Satu kalimat bisa melahirkan rantai kebencian panjang, satu unggahan bisa memecah pertemanan, dan satu perbedaan kecil bisa menimbulkan jarak antar manusia. Kita mulai lupa bahwa di balik layar masih ada manusia lain yang sama rapuhnya, sama letihnya, sama berjuangnya. Kita menulis tanpa empati, berbicara tanpa jeda, dan menilai tanpa memahami. Inilah bentuk kekerasan baru. Kekerasan yang tidak menumpahkan darah, tetapi menggerogoti jiwa. Di tengah semua itu, memilih tenang adalah tindakan keberanian. Tenang bukan berarti tunduk, tetapi sadar. Sadar bahwa reaksi cepat seringkali hanya memperpanjang kebisingan, bukan menyelesaikan masalah. Sadar bahwa kita tidak harus selalu menanggapi setiap serangan. Dan sadar bahwa menjaga damai di dalam diri adalah satu-satunya cara agar dunia luar tidak mencuri ketenangan kita. Epictetus, salah satu filsuf Stoa, pernah berkata, "Tidak ada yang bisa mengganggumu kecuali jika kamu mengizinkannya.
Kata-kata ini adalah tameng bagi kita di zaman digital. Kita tidak bisa mengendalikan opini orang lain, tetapi kita selalu memiliki kuasa untuk memilih bagaimana meresponsnya. Ketika dunia menjerit, kita bisa memilih untuk berbisik. Ketika orang lain menebar api, kita bisa memilih menjadi air. Dan ketika amarah menjadi bahasa umum, ketenangan menjadi bahasa kebijaksanaan. Ketenangan adalah bentuk perlawanan yang lembut namun dalam. Ia menolak arus kebencian tanpa perlu mengutuk, menolak provokasi tanpa perlu menjatuhkan. Ia tidak mencari kemenangan dalam argumen, melainkan mencari kedamaian dalam pemahaman. Dalam stoikisme, ini disebut ataraksia, keadaan jiwa yang bebas dari gangguan emosi. Ataraksia bukan berarti mati rasa, melainkan tetap merasakan dunia tanpa tenggelam di dalamnya. Mungkin dunia akan menilai kita aneh ketika memilih diam di tengah debat panjang. Mungkin mereka akan menuduh kita tidak peduli ketika tidak ikut marah. Namun sejatinya, mereka yang benar-benar kuat tidak butuh membuktikan apapun pada dunia. Mereka tahu kapan berbicara, dan tahu kapan keheningan justru berbicara lebih dalam. Kita tidak bisa memaksa dunia digital menjadi lembut, tetapi kita bisa memilih untuk tidak ikut, menambah kekerasan di dalamnya. Kita bisa menjadi ruang tenang di tengah badai, menjadi jeda di antara kebisingan. Dan mungkin, dari ketenangan itulah, orang lain akan belajar bahwa kebijaksanaan tidak selalu datang dari suara paling keras, melainkan dari hati yang paling damai. Jadi, ketika dunia maya mengajakmu untuk bereaksi, berhentilah sejenak, tarik napas, rasakan detak jantungmu, tanyakan pada diri, apakah ini perlu aku tanggapi atau hanya egoku yang ingin menang? Karena seringkali, kemenangan sejati bukan ketika kita membalas, tapi ketika kita mampu menahan diri untuk tidak kehilangan kedamaian. Menjadi tenang di tengah kekerasan bukanlah tanda menyerah. Itu adalah bentuk perlawanan tertinggi. Perlawanan yang tidak menuntut pengakuan, tidak menimbulkan korban dan tidak meninggalkan luka. Ketenangan seperti ini bukan kelemahan, melainkan kebijaksanaan yang tumbuh dari penguasaan diri. Dan di dunia yang semakin bising dan tak menentu, mungkin cara paling manusiawi untuk bertahan bukan dengan berteriak lebih keras, tetapi dengan belajar diam dengan penuh makna. Poin 6, pola asuh keras dan luka batin. Belajar menjadi kuat tanpa mengulang kekerasan. Kita sering mendengar kalimat ini, aku dibesarkan dengan cara keras, tapi buktinya aku berhasil. Sebuah kalimat yang terdengar penuh kebanggaan, namun di baliknya sering tersembunyi luka yang belum selesai. Luka yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Luka yang mungkin tidak berdarah, tapi membentuk cara kita mencintai, berkomunikasi, dan memahami diri. Pola asuh keras, bagi sebagian orang tua, dianggap sebagai bentuk kasih. Mereka percaya bahwa dengan kekerasan, anak akan belajar disiplin, tangguh, dan tidak manja menghadapi hidup. Namun realitanya, banyak anak yang tumbuh bukan menjadi kuat, melainkan terlatih untuk menahan rasa sakit. Mereka belajar diam ketika disakiti, menekan emosi ketika takut, dan berpura-pura tegar agar tidak disalahkan. Dari luar mereka tampak kokoh, tapi di dalam, jiwa mereka menyimpan gemuruh yang tak pernah benar-benar tenang. Dalam pandangan stoikisme, kekuatan sejati bukan tentang seberapa keras seseorang ditempa, melainkan seberapa dalam ia mampu memahami dan mengendalikan dirinya. Epictetus pernah berkata, bukan peristiwa yang melukai kita, melainkan cara kita memandang peristiwa itu. Namun, bagaimana mungkin seseorang dapat memandang hidup dengan jernih jika sejak kecil ia diajarkan bahwa kelembutan adalah kelemahan dan bahwa tangisan adalah tanda kekalahan? Banyak dari kita tumbuh dengan konsep cinta yang bersyarat, bahwa kasih sayang hanya datang ketika kita berprestasi, bahwa penghargaan hanya muncul ketika kita patuh. Kita belajar takut pada kegagalan bukan karena ingin menjadi lebih baik, tapi karena takut dimarahi, diremehkan, atau ditolak. Dan tanpa sadar, luka itu ikut kita bawa saat dewasa, dalam hubungan, dalam pekerjaan, bahkan dalam cara kita memperlakukan diri sendiri. Kita menjadi terlalu keras pada diri, karena suara masa kecil itu masih bergema di kepala. Kamu harus kuat. Jangan cengeng. Jangan lemah. Namun stoikisme tidak mengajarkan kekuatan seperti itu. Stoikisme mengajarkan keseimbangan, bahwa keteguhan batin tidak lahir dari ketakutan, melainkan dari pengertian. Menjadi kuat bukan berarti menolak rasa sakit,
tapi memahami maknanya tanpa mewariskannya kembali. Kita tidak perlu mengulang kekerasan untuk menanamkan nilai. Kita tidak harus menjadi keras untuk dihormati. Kita bisa mendidik dengan kelembutan yang tegas, dengan kasih yang tidak menindas. Menghentikan siklus kekerasan bukan hal mudah. Seringkali, orang yang pernah disakiti justru mengulang pola yang sama tanpa sadar, karena itu satu-satunya cara yang ia kenal untuk menunjukkan kendali. Namun disinilah pentingnya kesadaran. Ketika kita mulai menyadari bahwa cara lama melahirkan luka, kita diberi kesempatan untuk mengubahnya. Kesadaran adalah langkah pertama menuju penyembuhan, dan penyembuhan adalah bentuk kekuatan yang sejati. Menjadi orang tua atau pendidik yang lembut tidak berarti memanjakan. Lembut bukan berarti lemah. Yas adalah cara bijak untuk menuntun, bukan menekan. Dalam stoikisme, seseorang yang bijaksana tidak menanamkan rasa takut, melainkan menumbuhkan kesadaran moral. Ia mengajarkan anak untuk mengendalikan diri, bukan untuk mematikan perasaan. Ia menumbuhkan keberanian, bukan kekerasan. Mari kita jujur, banyak dari kita masih membawa luka yang tidak kita sadari. Kita mudah tersinggung karena dulu tidak pernah didengar. Kita sulit percaya karena dulu sering dikhianati. Kita cepat marah karena dulu kita dipaksa diam. Dan dalam setiap reaksi itu, terselip jejak masa kecil yang belum selesai. Namun keberanian sejati bukanlah terus menyembunyikan luka itu, melainkan mengakuinya, memahami asalnya, dan berjanji untuk tidak mewariskannya lagi. Menjadi kuat tanpa mengulang kekerasan berarti berani memutus rantai itu. Berani berkata, cukup sampai di sini. Aku tidak ingin generasi berikutnya tumbuh dengan rasa takut yang sama. Itu adalah tindakan yang penuh kasih, meski terkadang disertai air mata. Dan disitulah letak kekuatan yang lembut. Kekuatan yang tidak membalas luka dengan luka, tapi dengan pemahaman dan empati. Dalam hidup modern yang serba cepat, kita sering lupa bahwa setiap jiwa membawa kisahnya sendiri. Maka ketika kita mendidik, memimpin atau sekadar berbicara dengan orang lain, marilah kita melakukannya dengan kesadaran bahwa di balik setiap manusia, ada anak kecil yang dulu mungkin pernah menangis sendirian. Menjadi lembut pada orang lain adalah cara kita merawat luka dalam diri sendiri. Stoikisme bukan tentang menekan emosi, tapi tentang mengelolanya dengan bijak. Dan mengelola emosi berarti memberi ruang pada kasih untuk bekerja. Bukan dalam bentuk amarah, tapi dalam bentuk pemahaman yang mendalam. Jika kita bisa menanamkan nilai dengan kasih, mengarahkan dengan teladan, dan menegur tanpa merendahkan, maka kita telah menjadi kuat dengan cara yang benar. Karena pada akhirnya, kekerasan tidak pernah melahirkan keteguhan, hanya ketakutan. Sementara kelembutan, bila dipadukan dengan kebijaksanaan, mampu membentuk jiwa yang tangguh tanpa kehilangan kehangatan. Jadi, jika kamu pernah disakiti oleh pola asuh yang keras, percayalah, kamu tidak harus melanjutkannya. Kamu bisa menjadi titik akhir dari lingkaran itu. Dan dengan setiap tindakan lembut yang kamu pilih hari ini, kamu sedang menciptakan dunia baru. Dunia di mana kekuatan tidak lagi berarti kekerasan, dan kasih tidak lagi berarti penderitaan. Poin 7. Memaafkan tanpa melupakan. Kekuatan dari melepaskan tanpa menyerah. Ada masa di hidup kita ketika kata maaf terasa seperti gunung yang sulit didaki. Bukan karena kita tidak ingin memaafkan, tetapi karena luka yang ditinggalkan begitu dalam, begitu nyata, dan masih terasa bahkan setelah waktu berlalu. Kita sering mendengar bahwa memaafkan berarti melupakan. Namun apakah benar demikian? Apakah menghapus ingatan tentang luka adalah satu-satunya cara untuk menemukan kedamaian? Stoikisme mengajarkan sesuatu yang lebih lembut, namun lebih dalam. Bahwa memaafkan bukan berarti melupakan, melainkan memilih untuk tidak lagi membiarkan luka itu mengendalikan hidup kita. Kita tidak harus menghapus masa lalu untuk berdamai dengannya. Kita hanya perlu berhenti menjadikannya pusat dari setiap langkah yang kita ambil. Banyak orang mengira memaafkan berarti menyerah, seolah kita membiarkan kejahatan berjalan tanpa konsekuensi. Padahal memaafkan justru adalah bentuk kekuatan batin yang jarang dimiliki banyak orang. Memaafkan berarti berani menghadapi rasa sakit tanpa membalas, menatap luka tanpa membiarkannya menentukan arah hidup kita. Itu bukan kelemahan. Itu kebijaksanaan. Epictetus berkata, apapun yang dilakukan orang lain padamu bukanlah urusanmu,
Yang menjadi urusanmu adalah bagaimana kamu memilih untuk menanggapinya. Dan disitulah letak inti dari memaafkan dalam pandangan Stoa, bukan tentang membenarkan perbuatan orang lain, tapi tentang menolak untuk dikuasai oleh amarah yang mereka tinggalkan. Kita mungkin tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita selalu bisa mengubah cara kita memandangnya. Banyak orang terjebak dalam lingkaran dendam yang sunyi. Mereka tampak tenang di luar, namun di dalam hatinya terus berperang. Dendam memang memberi rasa kuasa sesaat, seolah kita memegang kendali atas rasa sakit. Namun semakin kita memeliharanya, semakin ia menggerogoti ketenangan kita. Seperti racun yang perlahan diminum dengan harapan melukai orang lain, padahal hanya melukai diri sendiri. Memaafkan bukan berarti menghapus batas. Kita tetap berhak untuk menjaga jarak, untuk menolak kembali disakiti, untuk berkata cukup. Memaafkan tidak mengharuskan kita berdamai dengan orang lain. Terkadang memaafkan berarti berdamai dengan diri sendiri, dengan versi diri yang pernah terluka, dengan hati yang dulu tak berdaya. Di dunia yang sering menyanjung pembalasan, memilih untuk melepaskan adalah bentuk keberanian yang lembut. Karena butuh kekuatan besar untuk tidak membalas ketika kita punya kesempatan untuk melakukannya. Butuh kebijaksanaan mendalam untuk berkata, aku tidak akan melanjutkan luka ini. Itulah kekuatan sejati yang diajarkan oleh filsafat Stoa, kekuatan yang tidak mencari kemenangan atas orang lain, tapi atas diri sendiri. Kita mungkin tidak akan pernah benar-benar melupakan kejadian yang menyakitkan, namun kita bisa memilih untuk mengingat tanpa rasa benci. Mengambil pelajaran dari luka, bukan menjadikannya dinding yang memenjarakan. Karena setiap luka menyimpan hikmah, tentang batas, tentang keberanian, dan tentang siapa diri kita yang sebenarnya. Jika kita belajar melihat masa lalu dengan mata kebijaksanaan, bukan dengan amarah, maka setiap luka akan berubah menjadi guru yang tenang. Memaafkan tanpa melupakan adalah bentuk cinta yang paling dewasa, cinta pada diri sendiri. Karena kita menolak terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Cinta pada kehidupan. Karena kita percaya bahwa setiap orang, bahkan yang pernah melukai kita, sedang berjuang dengan kesadarannya sendiri. Dan cinta pada kedamaian. Karena kita tahu bahwa membebaskan hati lebih penting daripada memenangkan pertengkaran. Namun mari kita akui, proses memaafkan tidak selalu mudah. Ada hari di mana kita merasa telah berdamai, lalu luka itu kembali terasa. Ada hari di mana kita ingin melupakan, tapi bayangan masa lalu muncul tanpa diundang. Dan tidak apa-apa. Itu bukan tanda kita gagal. Itu tanda kita sedang menyembuhkan. Penyembuhan bukan garis lurus, tapi perjalanan yang penuh tikungan lembut. Stoikisme mengajarkan apatheia, ketenangan yang lahir dari penguasaan emosi. Dan jalan menuju ketenangan itu seringkali melewati lembah amarah dan kesedihan. Namun, selama kita tidak menetap di sana, selama kita terus melangkah menuju pemahaman, maka kita sedang tumbuh menjadi pribadi yang lebih utuh. Jadi, jika hari ini kamu masih berjuang untuk memaafkan, jangan terburu-buru. Tidak ada tenggat waktu untuk berdamai. Yang penting setiap hari kamu belajar untuk sedikit lebih ringan, sedikit lebih lapang, sedikit lebih tenang. Dan ketika suatu hari nanti kamu bisa mengingat tanpa lagi merasa sesak, itulah saat di mana kamu telah menang. Bukan atas orang lain, tapi atas dirimu sendiri. Memaafkan tanpa melupakan bukanlah bentuk kelemahan. Ia adalah perwujudan tertinggi dari kekuatan yang lembut, kekuatan yang tidak menolak luka, tapi tidak membiarkannya menguasai. Karena sejatinya, melepaskan bukan berarti menyerah, itu berarti memilih untuk hidup dengan damai. Meski dunia tidak selalu adil, dan disitulah kebijaksanaan Stoik menemukan rumahnya. Di hati yang telah belajar memaafkan tanpa melupakan, mencintai tanpa menuntut, dan hidup tanpa rasa dendam. Poin 8. Kemandirian emosional di era ketergantungan sosial. Kuat tanpa harus menutup diri. Di zaman yang serba terhubung seperti sekarang, kita hidup dalam paradoks yang halus tapi nyata. Kita tidak pernah semudah ini untuk berkomunikasi, namun juga tidak pernah semagis ini untuk merasa kesepian. Kita punya ribuan teman di dunia maya, tapi hanya segelintir yang benar-benar mengenal isi hati kita. Kita berbagi begitu banyak hal, tapi sering tidak sungguh-sungguh hadir dalam perasaan sendiri. Di tengah hiruk-pikuk sosial modern, kemandirian emosional menjadi nilai yang semakin langka.
Kita begitu terbiasa mencari validasi dari luar, dari komentar, dari perhatian, dari pengakuan. Kita ingin dianggap kuat, tapi seringkali kekuatan itu hanya sebentuk pencitraan. Foto dengan senyum tenang, kata-kata motivasi yang kita unggah ketika hati kita sendiri sedang berantakan. Kita menampilkan citra tegar, tapi di balik layar ada kelelahan yang tidak terucap. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak pernah bergantung pada hal-hal di luar diri. Marcus Aurelius menulis, "Ketenangan datang ketika kamu berhenti mencari kebahagiaan di luar dirimu." Kemandirian emosional bukan berarti menutup diri dari dunia, tetapi belajar untuk tidak menjadikan dunia sebagai satu-satunya sumber ketenangan. Kita tetap bisa mencintai tanpa bergantung, tetap bisa terhubung tanpa kehilangan kendali atas diri sendiri. Namun, di era modern, hal ini menjadi tantangan tersendiri. Kita hidup dalam budaya yang mendorong kita untuk selalu ada, selalu merespon, selalu membagikan, selalu terlihat. Ketika seseorang tidak aktif di media sosial, kita sering menganggapnya menjauh. Ketika seseorang memilih diam, kita menilainya sedang bermasalah. Padahal, mungkin ia sedang melakukan sesuatu yang paling bijak yang bisa dilakukan manusia modern, beristirahat dari kebisingan untuk mendengar dirinya sendiri. Kemandirian emosional bukan tentang menjadi kebal terhadap dunia, melainkan tentang mampu berdiri teguh di tengahnya. Ia adalah kemampuan untuk tetap tenang ketika dukungan menghilang, untuk tetap berharga meski tidak disorot, untuk tetap mencintai tanpa kehilangan diri. Seseorang yang mandiri secara emosional tidak memutus hubungan, tapi memahami batas. Ia tahu kapan harus membuka hati dan kapan harus melindunginya. Dalam hubungan baik pertemanan maupun cinta, seringkali kita terjebak dalam pola ketergantungan yang halus. Kita mengukur kebahagiaan dari seberapa sering seseorang memberi perhatian, seberapa cepat mereka membalas pesan, atau seberapa besar mereka memahami kita tanpa perlu berkata. Namun Stoikisme mengingatkan, tidak ada yang bisa benar-benar mengendalikan perasaan orang lain, sebagaimana orang lain tidak bisa mengendalikan kita. Kita hanya bisa mengelola reaksi kita terhadap apa yang terjadi. Kemandirian emosional bukan berarti menolak kasih, tapi menempatkan kasih pada tempat yang benar. Kita mencintai bukan untuk diisi, tetapi untuk berbagi. Kita berhubungan bukan untuk menghindari kesepian, tapi untuk memperkaya pengalaman menjadi manusia. Ketika kita berhenti menjadikan orang lain sebagai tambalan atas kekosongan kita, hubungan pun menjadi lebih tulus, lebih bebas, dan lebih sehat. Namun, banyak orang keliru memahami kemandirian emosional sebagai menutup diri. Padahal, kemandirian bukan tentang membangun tembok, tetapi menegakkan fondasi yang kuat. Ia bukan jarak yang memisahkan, tetapi ruang yang memungkinkan dua hati tumbuh tanpa saling menindas. Dalam Stoikisme, kekuatan batin tidak datang dari isolasi, tapi dari kemampuan untuk tetap menjadi diri sendiri di tengah kebersamaan. Di dunia yang penuh distraksi ini, belajar untuk tidak bergantung secara emosional adalah bentuk revolusi batin. Ketika semua orang berlomba mencari perhatian, kita belajar menenangkan ego. Ketika banyak yang sibuk membandingkan hidupnya, kita belajar bersyukur pada perjalanan kita sendiri. Dan ketika dunia mengukur nilai diri dari jumlah pengikut, kita belajar mengukur dari kedalaman pikiran dan ketenangan hati. Kemandirian emosional juga berarti berani merasa tanpa harus bergantung pada respon orang lain. Berani menangis tanpa harus menjelaskan. Berani kecewa tanpa harus menyalahkan. Karena kedewasaan tidak diukur dari seberapa sering kita tertawa di depan orang, tapi dari seberapa tenang kita menghadapi badai sendirian. Dan di titik itulah kita menemukan makna baru dari kekuatan. Kekuatan yang tidak perlu terlihat, tapi dirasakan. Kita tidak bisa memutus koneksi sosial karena kita adalah makhluk sosial. Namun kita bisa belajar untuk tidak kehilangan diri dalam arus itu. Menjadi kuat di zaman ini bukan berarti menutup diri dari dunia, tapi tetap tenang di tengah kebisingan dunia. Menjadi kuat berarti mampu mencintai tanpa takut kehilangan, mampu hadir tanpa menuntut kepemilikan, dan mampu hidup tanpa harus terus-menerus dilihat. Kemandirian emosional adalah bentuk kasih tertinggi pada diri sendiri. Kasih yang melindungi tanpa mengurung, yang membebaskan tanpa menjauh. Dan di era ketergantungan sosial seperti sekarang, mungkin inilah bentuk keberanian paling tulus. Berani menjadi utuh
tanpa harus selalu terhubung. Karena pada akhirnya, yang paling kuat bukanlah mereka yang mampu hidup tanpa siapapun, melainkan mereka yang bisa mencintai banyak orang tanpa kehilangan dirinya sendiri. Poin 9. Menghadapi kritik dan penolakan. Keteguhan lembut di dunia yang serba cepat menghakimi. Tidak ada manusia yang benar-benar kebal terhadap penolakan. Kata tidak diterima, tidak cukup baik, atau bahkan diam yang dingin dari orang lain seringkali lebih menyakitkan dari luka fisik. Kita mungkin tidak akan pernah terbiasa dengannya, tapi kita bisa belajar berdamai dengannya. Dan di dunia modern yang serba cepat menghakimi, kemampuan untuk tetap lembut di tengah penolakan adalah bentuk kekuatan yang jarang dimiliki. Kita hidup di zaman di mana opini menyebar lebih cepat daripada pemahaman. Satu kesalahan kecil bisa menjadi bahan perbincangan publik. Satu kekeliruan bisa menghapus tahun-tahun kebaikan yang pernah dilakukan. Media sosial menjadikan setiap orang hakim dan setiap unggahan seperti ruang sidang yang tak mengenal ampun. Kita tumbuh di tengah ekspektasi untuk selalu benar, selalu diterima, selalu tampil sempurna. Namun semakin kita berusaha menyenangkan semua orang, semakin kita kehilangan arah menuju diri sendiri. Stoikisme mengajarkan satu hal yang sederhana tapi sulit dilakukan. Kendalikan apa yang bisa kamu kendalikan, lepaskan apa yang tidak. Kritik dan penolakan termasuk dalam hal yang tidak bisa kita kendalikan sepenuhnya. Kita tidak bisa memaksa orang lain untuk memahami niat kita. Kita tidak bisa memastikan semua orang menyukai kita. Tapi kita selalu punya kuasa untuk memilih bagaimana merespons. Marcus Aurelius pernah menulis, "Jika seseorang menghina atau mengkritikmu, renungkan sejenak, apakah yang ia katakan benar? Jika benar, perbaikilah diri. Jika tidak, biarkan saja berlalu." Ketenangan sejati lahir bukan dari pembenaran diri, tapi dari kemampuan untuk tidak terjebak dalam pendapat orang lain. Namun, di dunia yang terbiasa dengan reaksi cepat, bersikap tenang di tengah kritik sering dianggap dingin atau sombong. Kita didorong untuk segera membela diri, segera memberi klarifikasi, segera menjawab agar tidak disalahpahami. Padahal, kadang kebijaksanaan tidak datang dari penjelasan panjang, melainkan dari diam yang mengandung pemahaman. Tidak semua hal perlu dijawab, tidak semua serangan perlu dilawan. Seringkali, waktu adalah pembela terbaik bagi niat yang tulus. Penolakan dalam hidup tidak selalu berarti kegagalan. Seringkali, ia hanyalah bentuk pengalihan lembut dari kehidupan, sebuah tanda bahwa kita sedang diarahkan ke jalan yang lebih sesuai. Namun, untuk bisa melihatnya seperti itu dibutuhkan keteguhan yang tenang. Keteguhan yang tidak menolak rasa sakit, tapi juga tidak larut di dalamnya. Dalam bahasa Stoik itu disebut apatheia, keadaan jiwa yang tidak terguncang oleh hal-hal di luar kendali kita. Kritik, sekeras apapun, bisa menjadi cermin, tapi kita harus tahu kapan melihat dan kapan berhenti menatap. Jika kita terlalu lama menatap kritik, kita mulai kehilangan pandangan tentang siapa diri kita sebenarnya. Tapi jika kita menolak melihat sama sekali, kita kehilangan kesempatan untuk bertumbuh. Keseimbangan itulah yang diajarkan Stoikisme. Menerima pandangan orang lain tanpa menjadikan pandangan itu sebagai ukuran nilai diri. Di era modern, kita sering membangun identitas dari validasi. Kita menilai diri berdasarkan like, views, dan komentar. Ketika semua berjalan baik, kita merasa berharga. Tapi ketika satu kritik datang, seluruh keyakinan kita runtuh. Disinilah pentingnya keteguhan lembut, kekuatan batin untuk tetap percaya pada nilai diri, tanpa harus menolak kenyataan bahwa kita tidak selalu disukai. Menjadi kuat dalam menghadapi penolakan bukan berarti menutup hati, bukan berarti mengeraskan diri agar tidak terluka. Justru, kekuatan sejati terletak pada kemampuan untuk tetap lembut, tetap bisa merasa, tetap bisa berempati, tapi tidak hancur oleh penilaian orang lain. Stoikisme tidak meminta kita menjadi batu, melainkan menjadi air, tenang, lentur, tapi tak mudah dipecah. Dalam kehidupan nyata akan selalu ada orang yang salah paham, yang menilai tanpa mengenal, atau yang berbicara tanpa berpikir. Namun kita tidak perlu memikul semua kata itu di punggung kita. Tugas kita bukan membungkam semua suara, tapi menjaga agar suara hati kita tetap jernih. Karena pada akhirnya, bukan opini dunia yang menentukan arah hidup kita, tapi keputusan kita sendiri tentang siapa kita ingin menjadi. Kritik bisa melukai,
tapi ia juga bisa membentuk. Penolakan bisa menyesakkan, tapi ia juga bisa menguatkan. Selama kita tidak menolak prosesnya, setiap luka akan berubah menjadi keteguhan, setiap kekecewaan menjadi kebijaksanaan. Dan di tengah dunia yang mudah menghakimi, bersikap lembut pada diri sendiri adalah tindakan yang paling berani. Jangan takut menjadi seseorang yang tidak selalu disukai. Tak apa jika tidak semua orang memahami. Yang penting kita tetap memahami diri sendiri, bahwa ketenangan bukan berarti lemah, dan diam bukan berarti kalah. Bahwa kita bisa tetap rendah hati meski tidak diterima, tetap bijak meski disalahpahami. Itulah bentuk kekuatan yang tidak mencederai siapapun, kekuatan yang lembut, tapi tak tergoyahkan. Pada akhirnya dunia akan terus menilai. Tapi ingatlah, penilaian orang lain hanya akan menyakitkan sejauh kita mengizinkannya menyentuh hati. Maka jagalah ruang batinmu seperti taman. Biarkan kritik datang sebagai angin, tapi jangan biarkan ia mencabut akar kedamaianmu. Karena sejatinya, menghadapi kritik dan penolakan bukan tentang membuktikan siapa yang benar, tetapi tentang belajar tetap lembut di dunia yang sering kali keras, dan menemukan bahwa keteguhan sejati justru tumbuh dari hati yang tidak lagi perlu membalas, tetapi hanya perlu memahami. Poin 10. Merawat jiwa di tengah dunia yang keras, membangun ketenangan sebagai benteng lembut. Di tengah hiruk-pikuk dunia yang terus bergerak, kita sering lupa bahwa manusia tidak diciptakan untuk terus berlari. Kita hidup di zaman di mana kekerasan tidak selalu berbentuk pukulan atau teriakan, tetapi bisa hadir dalam tekanan yang halus, ambisi tanpa batas, kompetisi yang melelahkan, tuntutan untuk terus menjadi versi terbaik setiap hari. Kita didorong untuk terus kuat, terus berjuang tanpa henti. Namun jarang sekali ada yang mengajarkan kita cara untuk berhenti dengan tenang. Merawat jiwa di tengah dunia yang keras bukanlah tanda kelemahan. Ia adalah bentuk keberanian tertinggi. Keberanian untuk mengakui bahwa kita lelah, bahwa kita manusia, dan bahwa kita butuh ruang untuk diam. Dunia modern sering mengukur nilai seseorang dari produktivitasnya, dari seberapa banyak ia bekerja, berjuang, dan menghasilkan. Tapi jiwa manusia tidak dibangun dari kecepatan. Ia tumbuh dari keheningan, dari ruang jeda, dari momen di mana kita berhenti dan mendengarkan diri sendiri. Stoikisme mengajarkan tentang keseimbangan antara dunia luar dan dunia dalam. Filsafat ini tidak mengajak kita untuk menolak kehidupan, tetapi untuk menapakinya dengan kesadaran. Marcus Aurelius, sang kaisar filsuf, pernah menulis, "Tenangkan dirimu, biarkan segala hal berlalu seperti yang seharusnya, dan kamu akan menemukan kekuatan di dalam ketenangan." Ketenangan bukanlah pelarian, tapi pondasi. Ia bukan hasil dari menghindar, tapi buah dari penerimaan. Namun di dunia yang keras, ketenangan seringkali dianggap pasif. Kita diminta untuk melawan, untuk bersuara, untuk tidak kalah. Padahal tidak semua pertempuran membutuhkan pedang. Ada pertempuran yang dimenangkan dengan diam, dengan kesabaran, dengan kemampuan untuk tidak ikut hancur ketika dunia di sekitar sedang berantakan. Ketenangan bukan tanda menyerah, tapi bukti bahwa kita telah menemukan pusat yang tak mudah diguncang. Merawat jiwa berarti menjaga keutuhan batin agar tidak terkikis oleh kebisingan dunia. Artinya belajar memilah mana yang pantas diperjuangkan dan mana yang lebih baik dilepaskan. Kita tidak bisa mengendalikan kerasnya dunia, tapi kita bisa memilih bagaimana hati kita menanggapinya. Ketika dunia berbicara dengan nada tinggi, kita bisa memilih menjawab dengan suara yang tenang. Ketika keadaan memaksa untuk terburu-buru, kita bisa memilih berjalan dengan sadar. Dalam stoikisme, merawat jiwa berarti mengembalikan kendali pada hal-hal yang benar-benar di dalam kuasa kita. Pikiran, sikap, dan tindakan. Kita tidak bisa mengubah badai, tapi kita bisa belajar meneduhkan lautan dalam diri agar perahu kecil kehidupan tetap seimbang. Dan disitulah letak ketenangan sebagai benteng lembut, bukan dinding yang membatasi, tapi taman yang melindungi kehidupan batin agar tetap subur di tengah musim keras. Seringkali kita mencari kedamaian di luar, di tempat baru, di orang lain, di hal-hal yang kita kejar. Namun semakin jauh kita mencari, semakin kita menyadari bahwa kedamaian sejati tidak pernah berada di luar diri. Ia tumbuh dalam kesadaran, dalam penerimaan, dalam kesediaan untuk hadir utuh dalam momen kini.
Kita tidak perlu dunia yang sempurna untuk merasa damai. Kita hanya perlu hati yang siap menerima dunia apa adanya. Merawat jiwa juga berarti memberi ruang bagi luka untuk sembuh. Tidak dengan melupakannya, tapi dengan menatapnya dengan penuh kasih. Setiap pengalaman pahit adalah bagian dari perjalanan yang membentuk kebijaksanaan kita hari ini. Dan ketika kita mampu melihat penderitaan bukan sebagai musuh, melainkan sebagai guru, maka hidup tidak lagi terasa seperti medan perang, melainkan tempat belajar yang luas dan penuh arti. Ketenangan sejati tidak lahir dari dunia yang sunyi, melainkan dari jiwa yang tahu cara menenangkan diri di tengah kebisingan. Kita tidak bisa menunggu dunia menjadi lembut untuk merasa damai. Kitalah yang harus menjadi lembut terlebih dahulu. Dan kelembutan itu bukan sesuatu yang lemah. Ia adalah kekuatan yang tenang, yang mampu menyembuhkan bukan hanya diri sendiri, tetapi juga dunia di sekelilingnya. Bayangkan jika setiap orang mulai belajar merawat jiwanya, dunia akan menjadi sedikit lebih tenang. Kata-kata akan lebih bijak, tindakan lebih sadar dan hati lebih ringan. Karena ketika jiwa terawat, manusia tidak lagi merasa perlu saling melukai untuk merasa berharga. Ia menemukan nilainya bukan dari pujian, tapi dari kedamaian. Membangun ketenangan sebagai benteng lembut bukan pekerjaan sekali jadi. Ia adalah proses harian, seperti merawat taman kecil di dalam hati. Ada hari di mana kita harus menyiangi amarah. Ada hari di mana kita perlu menyiram rasa syukur, dan ada hari di mana kita cukup duduk diam, menikmati keheningan yang tumbuh. Dalam proses itulah kita menemukan makna sejati dari menjadi kuat tanpa harus keras. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang seberapa banyak yang bisa kita taklukkan, tetapi seberapa dalam kita bisa berdamai dengan dunia, dengan orang lain, dan terutama dengan diri sendiri. Ketenangan bukan tujuan akhir, tapi cara berjalan. Dan di tengah dunia yang keras, menjaga jiwa agar tetap lembut adalah bentuk perlawanan paling indah yang bisa dilakukan manusia. Dalam perjalanan menjadi manusia, kita belajar bahwa kekuatan sejati tidak selalu lahir dari kerasnya perjuangan, melainkan dari kelembutan yang mampu bertahan di tengah badai. Dari setiap luka kita belajar makna keteguhan. Dari setiap keheningan, kita menemukan ketenangan. Stoikisme mengajarkan kita bahwa hidup tidak harus sempurna untuk damai. Cukup dijalani dengan kesadaran dan kasih pada diri sendiri. Di Senandika Filsafat, kita menelusuri makna di balik kata, mencari kebijaksanaan di balik kesunyian, dan belajar bahwa menjadi kuat tidak berarti kehilangan kehangatan hati. Jika kamu sedang mencari ruang untuk memahami, untuk tumbuh, dan untuk menemukan ketenangan di tengah dunia yang keras, maka disinilah tempatmu. Mari berjalan bersama, merawat jiwa dan membangun keteguhan lembut. Karena di setiap senandika, ada bisikan yang mengingatkan, kita tidak perlu keras untuk menjadi kuat.